Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat mengenai bagaimana kita mempelajari buku yang tidak lisan. Ada banyak buku atau literatur yang kita bisa temukan dan kita bisa pelajari, baik di perpustakaan, di sekolah, di kampus, di pekerjaan maupun di tempat perbelanjaan. Tetapi ada buku yang tidak lisan. Apakah itu? Ini berikut kita akan mempelajari beberapa buku yang tidak lisan. Bagaimana kita bisa belajar daripadanya. Yang pertama adalah alam. Saya percaya tempat yang paling mudah untuk kita menilai sebuah pelajaran adalah alam. Tidak sulit bagi kita untuk melihat bagaimana ciptaan Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita. Yesaya 55 ayat yang ke-12 bagian B dikatakan, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Saya percaya alam semesta merupakan karya Allah yang dapat mengajarkan kita segala sesuatu jika kita mau belajar dan mendengarkannya. Ada sebuah kisah seorang rabi Yahudi yang setiap pagi selalu berjalan atau mengunjungi tepian kolam hanya untuk mendengarkan dan belajar dari nyanyian kata-kata yang memuji Tuhan. Kita juga bisa belajar seperti rabi tersebut. Ketika kita berjalan ke padang, kita bisa melihat bunga. Ketika kita berjalan ke padang dan lihat ke atas, ke langit, kita bisa melihat burung-burung di udara. Bahkan ketika kita memandang sebatang pohon, kita bisa melihat adanya kepompong yang kemudian bisa berubah menjadi kupu-kupu. Dari sana kita bisa belajar tentang sesuatu yang penting dalam hidup ini. Bagaimana kita belajar melalui alam. Yang pertama, miliki rasa kagum akan keindahan ciptaan Tuhan. Kalau kita melihat sehelai daun, kita akan melihat adanya keteraturan, keanekaragaman, kerumitan, bahkan simetri. Alam semesta yang kita lihat, langit, bintang, matahari, semuanya menunjukkan keteraturan. Di sana ada tata surya, ada galaksi yang berputar dengan tertib tanpa ada kekacauan maupun tabrakan. Semuanya bicara bahwa karya Tuhan itu sangat indah dan ajaib dan dahsyat untuk kita kagumi. Yang kedua, selain kita mengagumi alam semesta ini, alam ciptaan Tuhan, yang kedua kita juga harus bersahabat dengan alam. Bersahabatlah dengan bunga, pepohonan, binatang dan hewan yang ada. Berbicaralah kepada mereka, namun bukan berarti mereka mengerti komunikasi kita. Ketika kita berbicara kepada mereka dengan bahasa kita tahu kita sedang menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Kita sedang mencintai mereka. Di rumah saya memiliki 2 ekor anjing bernama Thomas dan Molly. Ketika setiap pagi saya memanggil nama mereka, mereka akan menghampiri saya dan bermain dengan saya. Keberadaan mereka membuat saya senang, dan keberadaan saya sebagai Tuhan yang membuat mereka juga senang. Kasih sayang yang saya berikan kepada mereka menunjukkan bahwa saya mengasihi mereka, bahwa saya mencintai mereka. Dengan kata lain, saya mengasihi dan mencintai ciptaan Tuhan. Saya percaya kita juga bisa belajar dari hal-hal tersebut. Penulis yang bernama Dostoevsky mengatakan, cintailah semua ciptaan Tuhan, baik tumbuhan maupun binatang. Cintailah segala sesuatu. Jika Anda mencintai segala sesuatu, Anda akan menemukan rahasia di dalamnya. Setelah Anda melihatnya, Anda akan mulai mengerti dengan lebih baik setiap hari. Selain alam, kita juga bisa belajar melalui hubungan dengan manusia yang memberikan kita sebuah pelajaran penting. Kita bisa melihat tingkah laku manusia. Kita bisa lihat semuanya itu dalam ketika kita membangun hubungan dengan mereka, baik di rumah, di sekolah, di kantor, bahkan di tempat umum. Kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Ketika kita belajar dari orang lain, bukan berarti kita menghakimi mereka atau menilai mereka dari perspektif kita. Namun kita sedang belajar memperhatikan bagaimana kehidupan mereka, sehingga kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Penulis Amsal mengajarkan bahwa di balik hubungan sesama ada hal penting yang bisa kita peroleh dan kita petik. Selain kita belajar dari alam, dari hubungan dengan sesama, kita juga bisa belajar dari diri kita sendiri. Belajar mengenali diri kita sendiri, apa yang mengendalikan hidup kita, bagaimana perasaan dan suasana hati kita, bagaimana kita bisa ketahui dari diri kita sendiri. Itu hal-hal yang penting yang bisa kita pelajari dalam hidup kita. Bukan berarti kita harus menjadi seperti psikologis atau psikolog atau sosiolog, tetapi kita sedang belajar mengenali diri kita sendiri seperti kata Sokrates. Kenalilah dirimu dengan pertolongan Roh Kudus dan memohon kepada Yesus sebagai guru agung kita yang senantiasa menyertai kita dan mengajarkan kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Kita harus juga belajar dari kebudayaan maupun adat istiadat. Selain alam, selain hubungan dengan sesama, selain diri kita sendiri, adat istiadat maupun kebudayaan juga mengajarkan kita sesuatu. Bagaimana peristiwa membentuk kebudayaan kita, bagaimana peristiwa juga mengajarkan kita sesuatu yang penting tentang kehidupan. Jadi, belajarlah menghasilkan sesuatu.
Awalnya memang sulit, karena ketika kita belajar sangat sulit, tetapi semakin besar kecakapan kita, semakin besar juga kesukaan kita untuk mempelajari sesuatu. Alexander Pope mengatakan, tidak ada pelajaran yang tidak bisa membuat kita senang setelah kita berusaha mempelajarinya. Belajar suatu usaha yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Hari ini kita belajar tentang sebuah buku yang tidak lisan, melalui alam, melalui hubungan dengan sesama, melalui kebudayaan, melalui diri kita sendiri, melalui peristiwa di sekitar kita. Banyak hal yang kita bisa pelajari dan memberkati hidup kita. Demikian renungan hari ini saudara, mengenai bagaimana kita belajar dari buku yang tidak lisan, yang diambil dari buku Richard J. Foster berjudul Tertib Rohani. Kiranya perenungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita senantiasa setiap hari belajar dari sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam, hubungan dengan sesama, diri kita sendiri, bahkan dari peristiwa yang ada di sekitar kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat. Salam Christ, salam sehati, salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.